Halo semuanya, hari ini kita akan membahas kamera zoom dan bergerak di kartun Temple Merge Battles. Buat yang baru bergabung, sisihkan dulu 3 detik untuk like dan subscribe ke channel ini. Jangan lupa kasih hype ke videonya. Biasanya kan kalau kita bikin short Merge Battles itu kita pakai background yang 9/16 ya teman-teman, atau yang vertikal. Tetapi karena kita akan bikin yang versi berpindah tempat, jadi kita pakai background yang 16/9 atau horizontal. Ini kita susun dulu backgroundnya ya teman-teman. Kalau di sini saya nggak pakai polosan, alias pakai elemen tambahan biar pas pindah tempat itu lokasinya agak tinggi ya teman-teman, seperti yang terlihat di videonya Child's Play. Sebelumnya mohon maaf kepada Kak Child's Play karena videonya dipinjem sebagai contoh ya. Tapi bisa kita lihat kalau di Child's Play ini dia pakai satu background saja, tetapi satu background itu digabungkan. Kira-kira begini cara bikin background gabungannya. Kita pakai CapCut editor kan, pakai background yang sama, terus kita geser aja seperti ini kan. Ini di sini backgroundnya kurang mirip karena saya tidak punya background yang sama seperti Child's Play ya teman-teman. Jadi saya pakai elemen objek seperti ini saja. Saya sarankan untuk bikin elemen tambahan seperti ini saja teman-teman. Jadi tidak usah mengedit background lagi. Nah kalau di Child's Play kan itu ada karakter yang disandra ya teman-teman, biasanya pakai rantai. Kalau saya ini pakai kurungan ya teman-teman, itu terserah teman-teman mau pakai yang mana. Ini untuk penyiapan karakter dan elemen-elemennya kita percepat saja ya teman-teman, karena sudah kita bahas di video sebelumnya. Buat teman-teman yang sudah tahu cara penyiapan karakter dan bikin adegannya, boleh di skip bagian ini. Nah ini bagian yang paling penting teman-teman, yaitu saat kita menambahkan emoticon seperti ini teman-teman, kita beri jarak untuk spotlight atau sorotan kameranya teman-teman. Jadi kita nggak boleh pasang emoticon berderetan ya teman-teman, kasih jarak sekitar 0,5 detik atau 1 detik juga boleh. Begitu juga saat kita memberi gerakan atau keyframe ke karakter kita. Jadi teman-teman harus punya rancangan. Misalnya ini di bagian ini kita bakal menyorot si Jinu ya. Jadi kita sebelum kameranya berpindah ke si Jinu itu kita kasih jeda terlebih dahulu. Kalau adegannya sudah cocok dan mulus, teman-teman sudah kasih jeda di beberapa adegannya, kita ekspor saja. Selanjutnya kita akan memberi sorot kamera, yaitu zoom dan geser ya teman-teman. Nah tadi kan kita videonya tuh horizontal ya teman-teman, atau ukurannya 16/9. Nah di pengeditan bagian ini kita ubah rasionya menjadi 9/16 atau vertikal. Caranya pasang keyframe di awal gambar, terus kita geser saja ke bagian mana yang ingin disorot nih teman-teman. Nah itu misalkan yang pertama itu kita sorot kameranya ke Jinu terlebih dahulu. Perlu diingat ya teman-teman, kita harus pasang 2 keyframe sebelum pindah ke adegan selanjutnya. Gunanya supaya kameranya tidak langsung bergerak teman-teman. Jadi ada jeda selama beberapa detik sebelum kameranya menyorot ke arah lain. Kalau teman-teman cuma pasang 1 keyframe, otomatis kameranya berjalan terlalu cepat. Antara misalkan pertama menyorot ke Jinu, langsung pindah ke sebelahnya. Tapi kalau pasang keyframe-nya 2, itu kita masih ada jeda seperti ini.
Nah teman-teman, sesuaikan saja keyframe-nya dengan adegan yang ada di layar ya teman-teman. Ini kalau misalkan si Jinunya bergerak, kita pasang keyframe lagi, terus kita geser lagi layarnya, karena kita nggak mungkin menyorot ruang yang kosong ya teman-teman. Oh ya, kenapa adegannya nggak runut seperti yang dilakukan Child's Play? Itu karena tutorial sebelumnya, di video sebelumnya itu sudah dibahas ya teman-teman, gimana caranya menggerakkan karakter, terus gimana kita menambahkan objek yang biasanya ngelemparin bom itu ya teman-teman. Sudah dibahas di video pertama channel ini ya teman-teman. Juga pasti paham lah gimana caranya mengzoom objek atau mengzoom ruang di videonya ya teman-teman, sambil disesuaikan dengan keyframe-nya. Kita kira-kira saja sekiranya semua karakter di layar itu kelihatan saat kita menzoom layarnya ya teman-teman. Ini kita tes dulu lancar atau tidak pergerakan kameranya. Kalau misalkan belum lancar, teman-teman bisa edit lagi keyframe-nya, karena barusan sebelum kita ubah menjadi video itu kita ngasih jeda ke sebuah adegan ya teman-teman. Satu adegan itu dikasih jeda 0,5 detik atau 1 detik. Nah misalkan adegannya itu terlalu lama jedanya, kita potong saja videonya teman-teman. Dipercepat juga bisa ya, tapi di sini saya lebih baik dipotong saja. Jadi antara satu adegan ke adegan lainnya tidak terlalu banyak jeda ya teman-teman. Jadi boleh sebelum diekspor sebagai video kita kasih jeda saja. Lebih baik ada jedanya, kita bisa diedit ulang, daripada nggak ada jedanya itu kita akan sulit saat penambahan kameranya. Di pengeditan videonya ini teman-teman juga bisa mempercepat gerakan serangannya agar hasilnya tidak terlalu monoton ya teman-teman atau membosankan. Sepertinya cukup sekian dulu tutorial dari saya. Bila masih mengalami kesulitan dalam hal pengeditan, bisa tinggalkan komentar di bawah video ini ya teman-teman. Oh ya, teman-teman juga bisa ikut membership ke channel ini ya, untuk mendapatkan video-video eksklusif yang tidak diupload secara publik. Jangan lupa kasih hype kalau video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya.